Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang energi, yaitu menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi. Untuk membahas lebih lanjut, silakan disimak dengan seksama. Berbicara tentang menghasilkan listrik, maka perlu kita ketahui tentang pembangkit listrik. Apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik merupakan suatu rangkaian alat atau mesin yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Jenis-jenis pembangkit listrik diantaranya yang pertama, pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air, dan seterusnya. Kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin ini dapat kita perhatikan pada gambar, terdapat kincir angin. Ketika kincir angin ini berputar, yang disebabkan oleh gerakan angin, maka akan menghasilkan energi listrik. Ketika energi listrik sudah terjadi atau sudah dihasilkan, maka energi itu akan disalurkan kepada konsumennya. Tenaga angin yang digunakan dalam kincir angin ini dapat kita temukan pada negara Belanda. Negara Belanda terkenal dengan negara kincir angin, yang dimana mereka menggunakan kincir angin sebagai salah satu tenaga alternatif untuk membangkit listrik. Baik, yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air berarti menggunakan air sebagai tenaga utama untuk menghasilkan listrik. Pada gambar, teman-teman bisa memperhatikan bagaimana arus air mengenai kincir yang kemudian menyebabkan kincir tersebut berputar. Akibat kincir air berputar, maka akan menyebabkan dinamo berputar. Karena dinamo berputar, maka akan menghasilkan energi listrik. Ya, pada generator ya. Di sini ada kincir angin, ada generator. Nah, pada generator inilah listrik ya, energi tenaga air tadi diubah menjadi energi listrik. Sekali lagi, generator ini berfungsi untuk mengubah energi gerak yang dihasilkan oleh aliran air sungai tadi itu menjadi energi listrik. Kemudian listrik disalurkan kepada konsumen atau rumah-rumah. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTPB, ada pembangkit listrik tenaga diesel PLTD, ada pembangkit listrik tenaga surya PLTS dengan menggunakan panel. Dan yang terakhir, ada pembangkit listrik tenaga gas PLTG. Jadi itu adalah macam-macam pembangkit listrik dengan pemanfaatan tenaga yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan angin, ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan tenaga surya, gas, dan seterusnya.
Selanjutnya, bagaimana proses listrik sampai kepada rumah-rumah kita? Ada beberapa proses ya listrik sampai kepada rumah kita. Yang pertama diawali dari pembangkit listrik. Tadi kita sudah menyebutkan macam-macam pembangkit listrik ya. Ada yang PLTU, PLTG ya, ada PLTA dan seterusnya. Itu adalah tahap pertama, tahap proses untuk menghasilkan energi. Kemudian tahap yang kedua adalah saluran transmisi. Saluran transmisi. Ini pada gambar tower yang besar ini ya. Tower yang besar ini. Ini adalah saluran transmisi. Bisa kita lihat pada di sekitar kita ya. Di jalan raya, di persawahan, di kaki gunung itu ada tower-tower yang besar seperti ini. Nah, tower ini adalah saluran transmisi. Saluran transmisi yang tegangannya sangat tinggi sekali. Ada 500 kV, ada 150 kV, ada 150 kV ya, ada 70 kV. Itu beragam jumlah tegangannya. Kalau yang 500 kV itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ekstra berarti sangat tinggi tegangannya. Itu adalah tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah disalurkan ke distribusi. Setelah dari saluran transmisi disalurkan ke saluran distribusi. Nah, pada saluran distribusi ini tegangannya mulai diturunkan menjadi 30 volt, kilovolt, 20 kilovolt, dan 6 kilovolt. Jadi tegangannya menjadi lebih kecil ya. Dan saluran distribusi dapat kita lihat pada tiang-tiang listrik yang ada di jalan raya ya. Itu adalah saluran distribusi. Baru yang terakhir adalah konsumen atau rumah-rumah kita dengan memakai tegangan yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif atau energi terbarukan merupakan energi yang dapat diperbaharui. Jadi energi alternatif ini jumlahnya tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil ya. Bahan bakar fosil itu diantaranya ada batu bara, ada minyak bumi, dan gas alam yang digunakan selama ini. Macam-macam energi alternatif itu yang pertama adalah matahari. Nah, matahari ya, jumlahnya tidak terbatas, kemudian air ya, angin, dan panas bumi. Nah, energi-energi alternatif inilah yang harus kita manfaatkan agar batu bara, minyak bumi, dan gas alam tidak cepat habis ya, karena digunakan terus-menerus. Selanjutnya penghematan energi listrik. Langkah-langkah penghematan kita, yang pertama bisa memilih alat listrik yang berdaya rendah, kemudian menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan ya. Ketika TV tidak digunakan maka matikan saja. Ketika siang hari maka lampu dimatikan dan seterusnya. Gunakan lampu hemat energi ya, lampu yang hemat energi ya. Kemudian mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kelima, setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Jadi kerjakan dalam satu waktu. Jangan digunakan seluruh waktu kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan listrik. Karena itu akan memboros energi. Baik. Selanjutnya, apa yang menyebabkan padamnya listrik? Nah, yang menyebabkan padam listrik ini ada dua. Ada sebab internal, ada eksternal. Sebab internalnya adalah kelebihan beban daya atau pemakaian listrik yang berlebihan. Ya, kelebihan beban daya atau pemakaian listrik yang berlebihan. Ini terjadi dalam rumah tangga kita ketika
daya yang ada dalam rumah tangga 3 TU adalah 900 volt, tetapi kita menggunakan daya lebih dari itu, maka akan menyebabkan padamnya listrik atau konslet ya, akan menyebabkan terjadinya konslet. Terjadinya konsleting pada instalasi listrik yang ada di rumah, terjadinya konsleting pada peralatan listrik yang dipakai, dan pemasangan kabel yang kendor ya. Itu bisa menyebabkan padamnya listrik di rumah kita. Kemudian sebab eksternalnya gangguan yang berasal dari pihak PLN. Misalnya pemadaman listrik secara bergilir, kemudian gangguan kelebihan beban, tegangan tinggi, tersambar petir ya, faktor alam, kemudian kebocoran listrik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebab-sebab padamnya listrik dilihat dari faktor internal maupun faktor eksternalnya. Baik teman-teman, itulah menghasilkan listrik, kemudian menyalurkannya, dan cara penghematan listrik yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Untuk lebih memperjelas dan lebih mendalaminya, silakan teman-teman untuk membaca kembali materi-materi yang ada pada tema 4. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.